Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Ibu Ani dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, sekarang kita masih di bab 3 mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Pokok bahasan kita hari ini mengenai B. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran: setelah selesai dalam pembelajaran, diharapkan siswa dapat A. Mendeskripsikan perdagangan antar pulau, yang B. Mendeskripsikan perdagangan antar negara. Baiklah, sekarang kita masuk ke perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya, yang A. Pengertian perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan pulau atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Contoh perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama, pedagang kopi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Kedua, perdagangan timah dari Bangka Belitung ke Pulau Jawa. Yang ketiga, perdagangan buah durian dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, kalian perhatikan contoh gambar ini. Itu contoh gambar bongkar muat barang dagang antar pulau terjadi di pelabuhan ya. Tujuan perdagangan antar pulau: yang pertama, memperoleh keuntungan. Nah, jadi keuntungan itu merupakan tujuan utama yang dilakukan dalam perdagangan antar pulau untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Nah, maksudnya jangkauan pasar di sini adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, minyak gosok tradisional dijual keluar. Nah, semakin lama minyak gosok tadi semakin dikenal banyak orang, sehingga penggunaan minyak gosok tradisional di daerah Y pun juga meningkat. Sekarang yang C, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Nah, yang pertama, faktor pendorong perdagangan antar pulau. A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Contoh, daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan tanahnya yang subur, lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai ke luar daerah dibandingkan misalnya daerah Lampung. Faktor yang kedua ada perbedaan tingkat harga antar daerah. Contohnya misalnya di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Nah, hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Yang kedua ada manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Nah, maksudnya perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Nah, dengan adanya perdagangan antar daerah,
konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Nah, pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Manfaat perdagangan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru sehingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke perdagangan antar negara. Nah, yang A, pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, sekarang ruang lingkup perdagangan antar negara, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Nah, yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Seperti yang sebelumnya pernah Ibu jelaskan, ekspor. Jadi, sistem perdagangan menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contoh komoditi ekspor Indonesia, tekstil dan produk tekstil diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Malaysia. Yang kedua ada karet dan produk karet diekspor ke Jepang, Singapura, dan Brazil. Ada komoditi ekspor Indonesia sawit dan produk sawit diekspor ke Rusia, Jepang, India, Bangladesh, Pakistan, Cina, dan lain-lain. Nah, ada juga komoditi ekspor Indonesia udang dan lobster diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Nah, aktivitas perdagangan antar negara ada kegiatan impor, yaitu sistem perdagangan menimbulkan arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Contoh komoditi impor Indonesia, impor beras dari Thailand, impor vaksin COVID dari Cina, impor garam dari Iran, impor kedelai dari Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, dan impor buah-buahan dari Cina. Nah, sekarang kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Nah, yang kedua, kebijakannya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi. Yang D, faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri.
Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang besar. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, sekarang manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Sekarang, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, faktor yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Faktor yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Nah, faktor yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, yang G, perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Nah, pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang dan jasa dari negara lain. Nah, dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Nah, perbedaan yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Perbedaan yang ketiga, penggunaan kurs tukar atau mata uang. Nah, dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Nah, biasanya dalam penggunaan kurs tukar antar negara, kita menggunakan dolar. Nah, sedangkan dalam negeri domestik kita menggunakan kurs rupiah saja ya. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.